حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Astabahullah. Sekarang kita akan masuki halaman 68, pasal yang ke-46. Qala al-muallifu astabahullah, salahul aulad khairun lahum wa liwalidayhim. Baiknya anak itu adalah kebaikan untuk mereka dan untuk kedua orang tua mereka. Jadi kalau anaknya baik, anaknya soleh, anaknya paham sunnah, itu kebaikan untuk anak tersebut dan untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu aset yang sangat berharga. Jangan sampai kita salah dalam meletakkan atau menyimpan aset tadi. Kenapa? Karena anak itu kalau soleh, paham syariat, paham agama yang benar, di saat kedua orang tuanya meninggal, dia akan mendoakan. Dan amalan itu termasuk amalan yang tidak terputus, sebagaimana hadis yang sahih yang akan kita baca nanti. Paham ya? Kita baca. Qala al-mu'allifu asbahullah, jaa fi sahih Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Masya Allah. Kita artikan, telah datang dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka akan terputus darinya amalan. Jadi amalan terputus, enggak nyambung lagi, kecuali tiga. Kecuali tiga. Illa, kecuali shadaqatan jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Misalkan dulu dia pernah nyumbang, gali sumur, airnya ngalir terus, digunakan untuk wudhu, untuk sholat, untuk keperluan kepentingan umum yang sifatnya adalah kebaikan. Di saat orang yang nyumbang sumur tadi meninggal, barakallahu fiik, dan itu masih dimanfaatkan dalam kebaikan, mengalir terus pahalanya. Faham ya? Barakallahu fiik. Para ulama menjelaskan apakah bisa terputus sedekah jariyah ini. Selama amalan yang dia sedekahkan itu sudah enggak jariyah, enggak ngalir lagi, dalam arti enggak dimanfaatkan lagi. Sebagian ulama berpendapat terputus, bisa terputus. Paham ya? Karena yang dimanfaatkan sudah enggak ada lagi. Walaupun dia tetap mendapatkan inti pahala di awal permulaan sebagai simpanan juga. Tapi terputusnya bisa, karena sedekah jariyah ini yang dia sedekahkan itu terus digunakan gitu loh. Paham ya? Misalkan taruhlah dia pernah nyumbang karpetnya digunakan sholat, untuk kajian, untuk ta'lim misalkan, terus selama itu digunakan, selama itu berfungsi, bermanfaat pada kebaikan, mengalir terus. Paham ya? Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ini yang disebutkan para ulama, bisa dikatakan hampir-hampir tidak terputus. Paham ya? Atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Karena ilmu ini kalau bermanfaat, antum ajarkan orang lain ngajarkan orang lain terus sampai orang yang mengajarkan di awal permulaan ilmu syar'i, ilmu baik tadi meninggal dunia, berikutnya meninggal dunia terus mengalir terus karena diajarkan terus ilmu tadi. Faham ya? Turun temurun. Syahid yang ketiga ini, awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini syahidnya. Jadi anak itu kalau saleh, kalau baik, insya Allah dia tidak akan lupa orang tuanya. Orang tuanya dia tidak akan lupa. Senantiasa ingat mendoakan. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arham abi atau ummi yang sudah meninggal misalkan. Intinya dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Tapi kalau anak tidak saleh, anaknya nakal, anaknya barakallahu durhaka, itu lupa orang tua biasanya. Paham ya? Waliyadzubillah. Maka disebutkan sini, baiknya anak, salehnya seorang anak itu kebaikan untuk anak tersebut dan untuk kedua orang tuanya.
Makanya jangan sampai salah dalam meletakkan atau menyimpan aset ini ya, menjaga aset yang berharga ini, harta simpanan yang bernilai tinggi, yaitu anak yang saleh, anak yang paham agama, anak yang mengenal syariat, dia senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini juga termasuk pahala yang bisa terputus. Kalau anak itu sudah meninggal, ya kan, barakallahu fik, bisa terputus. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau seandainya cucu-cucunya pun masih mendoakan kebaikan dengan doa-doa yang diajarkan, itu masuknya ilmu yang pernah diajarkan berupa kebaikan. Bisa dipahami ya? Ini perlu kita perhatikan baik-baik bahwasanya kita barakallahu fiik di saat punya anak, ya kan? Baik lelaki maupun wanita wajib untuk mendidik mereka dan didikan yang benar. Diajarkan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perkara dunia sahal, gampang. Enggak usah bingung sudah. Jadi kalau orang itu panik-panik dengan dunia, itu bikin kepala pusing nanti. Paham ya? Dunia ini santai aja, jalani yang ada, yang berikutnya sambil jalan, enggak usah mikir 10 tahun yang akan datang bagaimana ya. Itu udah ada jatahnya semuanya. Paham ya? Untuk anak kita bagaimana masa depannya? Kalau bayangkan masa depan anak kita, jangan dunia, itu keliru. Masa depan anak kita carikan bayangannya jangan dunia. Masa depan anak kita juga masa depan kita juga akhirat. Kalau dunia ini masih ada depannya lagi, benar nggak? Masa depan anak kita nanti bagaimana, ke depannya bagaimana? Kalau masih dunia, depannya masih ada lagi. Tapi kalau akhirat itu paling terakhir sudah. Bisa dipahami ya? Ini pentingnya kita memahamkan, menguatkan anak kita, didikan Al-Quran dan As-Sunnah sejak dini. Jadi orang-orang awam yang jauh dari ilmu kadang-kala mereka punya paut kan, pendidikan anak usia dini. Kita pun juga usahakan mampu mendidik anak kita sejak usia dini. Dididik, diajarkan kalau Allah, kalau Rasul, hafal Al-Quran, hafal As-Sunnah. Hafal Al-Quran, hafal As-Sunnah, paham isinya, kemudian mengamalkan, aman sudah. Nah kalau nggak paham IPA, IPS bagaimana? Gampang itu. Paham ya? Nah kalau nggak punya ijazah bagaimana ijazah? Nggak punya ijazah, punya rapot, itu juga gampang. Antum perhatikan baik-baik ya, secara realita dan fakta, bukan kata-kata. Di lapangan bagaimana coba? Banyak kali orang kerja itu tanpa menggunakan ijazah wala rapot. Jalan, ya kan? Si fulan, si alan jualan ini jalan juga. Ditanya kira-kira ketika jualan ini ada syaratnya nggak? Ijazah dipakai? Nggak dipakai ijazahnya, walaupun S3, SD, SMP, SMA. Paham ya? Barakallahu fiik. Ini syahidnya bahwasanya anak itu pastikan menjadi anak yang saleh, pahamkan Al-Quran, pahamkan As-Sunnah. Perkara dunia sahal, ingat-ingat, sahal, gampang. Jalani yang sekarang sedang berjalan. Barakallahu fiik. Yang akan datang banyak-banyak berdoa semoga dimudahkan. Selesai. Kita lihat aja. Qala Asy-Syaikh Abu Abdullah asbahullah dalal haditsu ala anna salahal aulad khairun lahum wa liwalidayhim ba'da mautihim. Masyaallah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya baiknya anak, salehnya anak-anak tersebut, kebaikan untuk anak-anak tadi dan untuk kedua orang tua mereka setelah matinya kedua orang tua. Lihat. Kalau anak durhaka, dinasihati ngoyal, nolak, bantah, bangkang, bandel, itu biasanya kalau anak durhaka, itu orang tua meninggal malah senang dia. Waliyadzubillah. Karena buru-buru ingin dapat warisan. Allahul musta'an. Lihat. Kemudian kalau anak durhaka, orang tua sudah kesempatan terakhir ya, jaga bapak ibunya, malah bapak ibunya dititipkan panti jompo. Dia sibuk kerja. Paham ya? Bapak ibunya taruhkan panti jompo, padahal itu kesempatan terakhir loh ya. Dan belum tentu mendapat kesempatan kedua kali gitu loh. Maksudnya jangan sampai orang tua kita malah dititipkan panti jompo kemudian kita sibuk kerja, itu keliru. Justru detik-detik akhir itu kesempatan yang sangat luar biasa. Karena mungkin aja setelah itu nanti meninggal, dia nggak sempat lagi sudah. Paham ya? Itu pentingnya anak saleh. Bisa barakallahu fiik, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya dan dia tidak akan durhaka. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita lewati dulu di awal permulaan, agar anak itu menjadi saleh, kedua orang tuanya pastikan saleh juga. Ada cermin. Kalau cerminnya pecah, orang bercermin bagaimana? Wajahnya pun nggak nampak baik juga kan? Karena cerminnya pecah.
Maksudnya kedua orang tuanya ketika tidak saleh untuk menjadikan anak itu saleh sangat sulit. Paham ya? Seperti itu. Nah, jadi kalau kita jabarkan lagi, kalau dia ingin anaknya paham Al-Quran was sunnah, kedua orang tuanya harus paham juga. Sehingga kedua orang tuanya harus semangat belajar juga agar anaknya semangat. Caranya gitu. Kita lihat di sini. Kata beliau, fala yanqati amaluhum, maka tidak akan terputus amalan mereka. Wa inna darajatal walidaini la tartafi' fil jannah bisababi du'ail aulad wastighfarihim, masyaallah. Bahwasanya amalan mereka tidak terputus doa tadi itu. Dan sesungguhnya derajat kedua orang tua itu sungguh akan diangkat nanti di surga. Akan terangkat di surga dengan sebab doanya anak-anak tadi dan permintaan ampun anak-anak tadi kepada Allah Ta'ala. Lihat itu, bermanfaat sekali kan? Aset harta simpanan yang barakallahu fiik luar biasa. Fa bi Musnad Ahmad bi sanadin sahih min hadits Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah fayaqul ya Rabb anna li hadhihi fayaqul bi istighfari wa dzika laka, masyaallah." Dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadis Abi Hurairah anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat derajatnya seorang hamba yang saleh di surga. Lihat, seorang hamba yang saleh diangkat derajat di surga. Fayaqul, kemudian hamba yang saleh berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, dari mana ini? Kok bisa diangkat dari mana? Annani hadhi, dari mana ini yang sampai kepadaku, dari mana? Fayaqul, na'am bistighfari waladika lak. Sebabnya karena apa? Permintaan ampun anakmu untuk dirimu. Jadi kedua orang tuanya mendapatkan apa? Kenikmatan karena anaknya mendoakan ampunan. Ya kan? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang umum untuk kedua orang tuanya, ya kan? Nah, jadi selama dia mendoakan, insyaallah taala bermanfaat untuk kedua orang tua dan meninggal tadi itu. Fa idza kana al-amru kadzalik, maka apabila perkaranya seperti itu, fa'alal walidain, maka wajib atas kedua orang tua al-ihtimamu bis salahil aulad, perhatian penuh untuk menjadikan anak-anak yang saleh. A'dzam minal ihtimam bi ta'amihim wa syarabihim wa libasihim. Lihat ini. Maka wajib atas kedua orang tua untuk perhatian penuh dengan apa? Menjadikan anak-anak itu menjadi saleh, itu a'dzam, lebih besar perhatiannya dibandingkan perhatian dia terhadap makanan mereka, minuman mereka, pakaian mereka. Walaupun makanan, minuman, pakaian sederhana, tapi untuk menjadikan anak itu saleh, paham Al-Quran was sunnah, harus lebih ditingkatkan. Paham ya? Karena yang sudah kami sebutkan tadi, kalau anak itu paham Al-Quran was sunnah, menghafalkan Al-Quran, menghafal as-sunnah, paham isinya, ngamalkan yang ada dalam Al-Quran sunnah, itu insya Allah kehidupannya dia tidak akan apa? Tidak akan jauh daripada kebaikan. Semuanya terliputi kebaikan, tenang pikirannya, tentram hatinya. Itu kalau paham Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita lihat sini. Wa khassa fis sab' as-saniyah minal umur, penting. Terkhususkan ketika sudah as-sab' as-saniyah, 7 tahun yang kedua, berarti 14 tahun. Di usia 14 tahun itu lebih tekankan lagi karena usianya labil, sudah mendekati usia dewasa biasanya. Nah, kalau perempuan sudah dewasa biasanya ya, karena perempuan itu kadang haidnya ada yang 10 tahun, 11 tahun. Kalau laki-laki, nah barakallahu fiik, yang 14 pun sudah banyak yang dewasa. Paham ya? 13, 12. Nah, tergantung keadaannya. Yang jelas barakallahu fiik, di usia 14 tahun itu usia labil-labilnya. Di situ harus benar-benar perhatian penuhnya dikerahkan. Kemana dia perginya? Sama siapa teman duduknya? Sudah sholat atau belum? Karena udah bukan kecil lagi nih, udah besar. Haitsu barakallahu fiik at-taba' layan wal azin rutab. Maksudnya ibaratnya itu kalau tabiat itu sudah mulai apa? Mudah terpengaruh itu tabiatnya. Usia segitu, labil lah istilahnya. Kalau ibarat apa? Ajin, adonan itu empuk dan basah. Jadi diputar-putar kemana aja nurut. Yang namanya adonan itu kalau masih basah, masih empuk kan dibikin model apa aja masih, tapi kalau udah kerasan sulit. Paham maksudnya? Ini ibarat aja. Ibaratnya anak usia segitu itu masih mudah lah gitu ya, masih bisa diarahkan. Tapi kalau salah mengarahkan, salah mendidik,
Nah, itu nanti ya tentunya akibatnya bisa kembali kepada orang tuanya. Paham ya? Kembali kepada kedua orang tuanya. Kita lihat pantunnya, badil fursata wahdar fautaha. Fabulughul izzi fi nailil furas. Artinya bersegeralah untuk mengambil kesempatan dan jangan menyia-nyiakannya. Dikarenakan keberhasilan, kesuksesan itu akan didapatkan dengan apa? Dengan mengambil kesempatan tadi. Maksudnya ketika usia masih muda, itu kesempatan, belum penyesalan. Dan penyesalan itu datangnya bukan di awal, di akhir. Oleh karena itu di awal ketika masih ada kesempatan, sempatkan. Nangis di permulaan lebih baik daripada nangis di akhir. Dalam artian di awal permulaan kadang-kala mendidik anak harus nangis anaknya, ya kan, harus sedih anaknya, itu biasa. Jangan sampai di akhir kemudian orang tuanya yang sedih, orang tuanya yang menangis karena anaknya bergaul apa? Bebas, pergaulan bebas. Nah, barakallahu fi, kemudian tidak terkondisikan, apalagi sekarang zaman Android ini ya, kita harus lebih waspada. Jangan semua anak kita dikasih barakallahu fi kebebasan leluasa, enggak terpantau, jangan. Paham ya? Karena kalau tidak terpantau kadangkala yang namanya fitnah barakallahu fi, mungkin dia tidak terpantau akhirnya bermainan apa? Judi misalkan kalau udah dewasa misalkan ya, atau permainan game-game yang apa? Yang banyak gambarnya, atau bahkan kadang foto sana foto sini, banyak fitnah. Itu adalah apa? Nah, barakallahu ujian akhir zaman yang perlu kita kondisikan. Jangan sampai keliru di dalam memberikan mainan untuk anak kita. Kalau nggak dikasih HP nggak diam nangisnya misalkan, sabar. Paham ya? Nah, bagaimana caranya mendiamkan anak ketika nangis tanpa HP, caranya gitu. Karena dikasih HP itu baru diam nangisnya. Nah, ujung-ujungnya nanti kalau terbiasa barakallahu fiik, itu dia nggak akan diam, nangis terus. Nah, tapi dengan cara yang terbaik, mungkin dikasih makanan, atau mungkin dirayu dan dibujuk dengan bujukan yang baik, misalkan dibelikan mainan nantinya kapan? Wallah alam, insyaallah nanti kita ya udah senang anak itu. Jadi anak itu kalau anda bilang suruh belikan mainan, anda bilang insyaallah, udah senang dia. Insyaallah kapan? Wallah alam. Insyaallah aja, suatu ketika nanti insyaallah dibelikan. Nah, maksudnya menghibur, jangan dengan didikan yang keras, ekstrim, arogan yang akhirnya kena mental anaknya. Ketemu orang tua takut, kemudian nggak salam bala kalam, sama orang lain senyum-senyum dia. Nah, terbalik, sama orang lain senyum, masya Allah, ahlan wa sahlan, kaifa ya akhi, sama orang lain senyum-senyum dia, sama orang tuanya sendiri. Dia takut, kemudian la salam wala kalam, tidak sopan, itu kurang tepat barakallahu fiik. Tentunya itu semuanya, nah barakallahu fiik, tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan usaha dari kedua orang tuanya. Kesimpulannya barakallahu fiik, pembahasan yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini pembahasan yang sangat besar, bahwasanya anak adalah aset yang sangat berharga. Jangan sampai salah dalam meletakkan aset atau menjaga aset tadi sehingga berhamburan, tidak ada manfaatnya, dan ketika kedua orang tua meninggal tidak ada pahala yang mengalir. Tapi kalau dia tidak salah dalam menjaga aset tadi, menempatkan tempatnya, dipahamkan Al-Quran Sunnah, menjadi anak yang saleh, maka termasuk salah satu amalan yang tidak terputus pahala amalannya, yaitu anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahi rabbil alamin.